Selamat pagi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Pagi ini sama-sama kita akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang saya sampaikan buat saudara semua di pagi ini dengan tema nasib orang yang tidak mau bertobat. Kita baca dalam Mazmur pasalnya yang ke-51 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata, "Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku." Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sejak manusia pertama, Adam, dia jatuh dalam dosa. Tabiat dosa menjadi bagian di dalam diri manusia. Inilah yang disebut dosa asal. Akhirnya kita pun dilahirkan dengan kecenderungan untuk selalu melakukan dosa, melakukan kejahatan. Daud menyadari akan hal ini dan dia berkata, "Aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku." Mazmur pasalnya yang ke-51 ayatnya yang ke-5. Pergumulan yang sama juga dialami oleh Rasul Paulus. "Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Jadi, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku." Itu terdapat dalam Roma pasalnya yang ke-7 ayat 15, 17, 18 sampai ayatnya yang ke-20. Ini menunjukkan bahwa setiap saat manusia harus bergumul sedemikian rupa dengan dosa yang terus-menerus membayangi setiap langkahnya. Dalam keberadaan kita sebagai manusia berdosa, sudah sepantasnya kita menerima hukuman atas setiap perbuatan yang kita perbuat. Namun karena kasih dan anugerahnya Tuhan, Bapa rela mengorbankan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib. Melalui karya Kristus di Kalvari, kita sebagai orang percaya, kita diselamatkan dan tidak lagi kita menjadi seteru dengan Bapa, melainkan telah diperdamaikan dengan Bapa. Kristus telah memikul salibnya di dalam tubuhnya supaya kita telah mati terhadap dosa dan hidup dalam kebenaran, dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-24. Jadi setelah beroleh anugerah dan keselamatan kita harus hidup di dalam yang namanya pertobatan. Ini adalah konsekuensi logis dari penerimaan anugerah Tuhan. Sebab kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dalam Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-18. Jadi kekristenan tanpa pertobatan itu sia-sia. Itu sama artinya kita telah menyanyiakan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ingat saudaraku, upah dosa adalah maut. Jadi firman Tuhan di pagi ini mau mengingatkan setiap kita bahwa ketika kita tidak bertobat, ada konsekuensi yang sangat serius. Kita akan kehilangan kesempatan untuk mengalami yang namanya keselamatan dan kedekatan dengan Tuhan. Pertobatan adalah proses perubahan hati dan pikiran membawa kita lebih dekat kepada Allah, yang mencakup berbalik dari dosa dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan. Konsekuensi ketika kita tidak bertobat yaitu kita akan mengalami yang namanya kematian rohani. Dosa termasuk ketidaktaatan kita kepada Tuhan itu akan membawa kita kepada kematian rohani, yaitu berpisah dengan Allah. Dan pernyataan kematian ini, firman Tuhan menyatakan bahwa upah dosa ialah maut. Dan jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa. Jadi
tidak bertobat berarti kita kehilangan kesempatan untuk mengalami pengampunan daripada Tuhan, dan kita akan kehilangan yang namanya perubahan hidup yang sudah Tuhan janjikan. Kita akan kehilangan yang namanya keselamatan. Kita akan kehilangan kedekatan dengan Tuhan. Kita mengeraskan hati, tidak mau bertobat. Itu memicu untuk kita menjauhkan diri dari hadiratnya Tuhan, dan akan membawa kita ke dalam kegelapan rohani dan kehilangan berkat-berkat yang sudah Tuhan janjikan. Pertobatan adalah jalan bagi kita untuk kita kembali kepada kasih Allah, kita menerima pengampunannya, hidup di dalam kebahagiaan yang sejati. Pentingnya kita hidup dalam pertobatan, karena pertobatan ini melibatkan perubahan yang mendalam dalam diri kita, termasuk penyesalan atas dosa, pengakuan, dan keinginan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi mari kita fokus kepada Tuhan Yesus punya pribadi. Kita fokus untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kita. Kita semua adalah orang berdosa yang memerlukan pertobatan setiap hari. Tidak ada alasan untuk kita menunda pertobatan, karena kita tahu kapan waktu kita akan berakhir. Bertobat adalah jalan menuju keselamatan, pengampunan, dan hidup dalam berkat Tuhan. Jadi seseorang boleh berbangga, berbuat jahat, dan menikmati selama hidup, tapi akan ada waktunya di mana dia akan menerima hukuman atas kejahatan, baik di sisa hidup maupun nanti dalam kekekalan. Yesus mengingatkan kembali nasib orang yang tidak mau bertobat di pagi ini. Di dalam kebenarannya kita akan dihidupkan kembali. Semua manusia yang berbuat jahat dan semua manusia yang tidak mau bertobat akan menerima konsekuensinya, hidup di dalam kematian yang kekal. Untuk itu sadarlah bahwa ketika Tuhan masih memberikan kita kesempatan, mari kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, hidup di dalam perkenanannya, sehingga kita didapati sebagai anak-anak terang, anak-anak yang mau sungguh-sungguh hidup menjadi berkat. Bukan hanya berkat bagi diri sendiri, tapi juga bagi banyak orang. Kiranya firman Tuhan di pagi ini meneguhkan, memberkati, dan menuntun setiap kita untuk mari kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Immanuel.